Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ibni Abdillah. Amma ba'du. Jamaah subuh yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah berkenan mempertemukan kita dalam aktivitas yang penuh dengan kebaikan, aktivitas sholat subuh berjamaah. Dan ini juga terjadi di bulan yang penuh dengan keistimewaan, bulan Ramadan. Mudah-mudahan aktivitas ini bisa kita jaga sampai akhir hayat kita. Bisa diteruskan oleh anak, cucu, menantu, dan cicit kita. Bahkan kalau bisa jadi doa-doa kita sehari-hari. Dicontohkan Nabi Ibrahim, salah satu doanya yang sangat-sangat fenomenal. Rabbij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Tuhanku, jadikan aku orang yang konsisten melakukan sholat. Wa min dzurriyyati, demikian juga anak, menantu, cucu, cicit keturunanku. Rabbana wa taqabbal du'a, dan kabulkanlah doa kami semua. Terutama saya secara pribadi kadang-kadang membaca doa itu di sujud terakhir kalau lagi sholat sendirian. Apalagi di bulan Ramadan, doa kita luar biasa diijabah. Karena doa itu yang barusan dibacakan Ibrahim alaihissalam adalah doa permohonan yang tidak mungkin bisa diajukan kepada selain Allah. Jamaah subuh kita akan ngaji tafsir ringkas Quran surat An-Nisa ayat ke-32 dalam hubungannya dengan salah satu fungsi ibadah di bulan Ramadan, terutama puasa bulan Ramadan itu menurut para ulama terutama dalam bidang tasawuf adalah kemampuannya membersihkan penyakit batin. Jadi ini bagian yang cukup penting untuk memahami bahwa ternyata puasa tidak cuma melatih kita bisa mengendalikan lapar, haus, tapi terutama membersihkan penyakit-penyakit batin. Kata Imam Al-Ghazali, penyakit batin itu yang disebut dengan maradul batni itu seringkali disebut dengan penyakit hati, maradul qulub, maradul qalbi, penyakit hati. Dalam istilah medis itu disebutnya psikosis. Psikosomatis ya? Kelainan. Tapi psikosis ini istilah tentang kelainan kepribadian yang ditandai oleh gangguan emosional dan mental. Secara emosional, secara mental terganggu. Dalam bahasa agama itu yang kemudian disebut dengan maridul qalbi atau maridul batni, yang ternyata sering dikaitkan dengan beberapa perilaku buruk yang dilakukan atau disebut dengan akhlak madmumah. Kan ada istilah akhlakul karimah, ada akhlakul madmumah. Kalau akhlakul karimah itu perilaku yang mulia, kalau ini perilaku yang tercela, buruk dan lain sebagainya. Oh, saya belum baca ayatnya, lupa. Karena ayatnya tidak ditampilkan. Saya ingat saya ayatnya di mana ya? Bentar. Kita mau ngaji tapi ayatnya lupa. Sebelum masuk ke jenis penyakit penyakit batin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dalam surat An-Nisa saya bahkan tidak hafal, tadi sudah diinikan. Astagfirullahaladzim. Surat An-Nisa ayat ke-32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Oh, dimuat di sini ternyata di slide ini.
Lirrijali nasibum mimmaktasabu walin nisa'i nasibum mimmaktasab. Was'alullaha min fadlih innallaha kana bikulli syai'in alima. Janganlah kamu dengki, iri kepada apa yang Allah anugerahkan lebih dibanding kepada kalian. Karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang dia upayakan, dan bagi perempuan ada bagian dari apa yang dia upayakan. Was'alullaha min fadlih. Mohonlah kepada Allah karunia-Nya. Innallaha kana bikulli syai'in alima. Sesungguhnya Allah terhadap segala sesuatu alima, maha mengetahui. Udah saya kutip nyata. Bapak-bapak yang Allah muliakan, seringkali ayat ini digunakan dalam konteks faraid, dalam konteks tentang pembagian waris, bahwa Islamlah satu-satunya keyakinan yang memberikan ruang demikian jelas bahwa seorang perempuan memiliki hak yang ditetapkan haknya bahkan dalam Al-Quran. Tidak bisa dihilangkan. Kenapa demikian? Karena dulu perempuan pada masa pra-Islam, yang maksud pra-Islam itu sebelum Nabi menjadi Rasul, sebelum beliau menyampaikan risalah Islamiyah kepada masyarakat di Jazirah Arabia, perempuan itu sama sekali tidak punya hak atas harta yang ditinggalkan oleh suaminya kalau suaminya meninggal dunia. Apalagi kalau bercerai. Kalau suaminya meninggal dunia, maka seluruh yang ditinggalkan suaminya bukan saja harta benda, tapi juga istri-istrinya itu langsung menjadi milik dari anak lelaki terbesarnya. Bisa dibayangkan ya, ibunya sendiri bisa menjadi miliknya, walaupun bukan ibu kandung, ibu tirinya dan istri-istri dari ayahnya dan sebagainya. Kalau harta apalagi mereka sama sekali tidak punya akses. Ternyata bukan cuma di masa jahiliyah. Di beberapa komunitas di Indonesia, suku-suku tertentu perempuan memang sama sekali tidak punya hak atas waris. Saya bisa menyebutkan 3-4 suku yang saya baca secara sosiologis, walaupun tidak nyaman yang menyebutkannya. Artinya ternyata memang hanya Islam yang demikian jelas mengatur perempuan. Ayat ini kan menyebutkan, jangan iri kalau ternyata mereka punya hak atas harta yang ada. Karena Allah memberikan anugerah kepada dia lebih dari yang lain. Bagi perempuan ada hak yang ada bagian yang bisa dia dapatkan dari yang telah dia lakukan. Bagi laki-laki juga ada hak dari apa yang telah dia dapatkan. Was'alullaha min fadlih. Daripada iri, daripada dengki, mohon saja kepada Allah dari karunia-Nya untuk urusan-urusan materi itu, karena sesungguhnya Allah maha mengetahui segala sesuatu. Saya kutipkan satu, sebetulnya ini biasa dalam konteks waris. Kalau ada seorang laki-laki dan perempuan menikah, katakanlah tanggal 1 Januari tahun 2000, laki-laki dan perempuan ini menikah. Yang perempuan tidak bekerja di luar rumah, dia kemudian menjadi ibu rumah tangga yang menjaga anak-anak tumbuh kembang dengan baik, mempersiapkan banyak hal. Karena karir tertinggi, saya ngomong ini di banyak sekali komunitas, karir tertinggi seorang perempuan adalah menjadi ibu rumah tangga. Karir tertinggi dan sebagainya. Yang mencari nafkah laki-laki. Sejak tanggal 1 Januari tahun 2000, maka seluruh yang mereka miliki, yang dihasilkan dari pernikahan itu, dia menjadi harta bersama. Ini hukum waris ini, faraid, jadi harta bersama. Sehingga andai kata, katakanlah suaminya meninggal dunia, maka yang menjadi hak waris adalah setengah dari harta bersama itu, yaitu yang bagian suaminya. Setengahnya lagi bukan hak waris karena orangnya masih ada. Maka yang kemudian dibagikan waris
adalah setengah dari harta yang ditinggalkan oleh suaminya itu, yang ahli waris utamanya, kalau Anda baca tentang hukum waris, ahli waris utama seorang suami yang meninggal dunia adalah istrinya. Setelah itu barulah dibagi-bagi kepada anak. Mungkin kalau anaknya cuma perempuan, dia bisa kepada saudara dari suaminya yang meninggal dunia, kepada ayah ibunya. Tapi ahli waris utamanya adalah pasangan. Untuk menegaskan betapa luar biasanya penekanan Islam kepada hak perempuan atas harta. Dan ini dulu menimbulkan iri, menimbulkan dengki. Jadi penyakit batin. Orang jadi ngerasani, kok dia dapat ya dan lain sebagainya, padahal dia perempuan. Nah, ayat ini sedang memberikan penjelasan. Jadi seringkali ayat ini dikutip dalam konteks tentang faraid, tentang kedudukan harta dan bagaimana pembagiannya dalam syariat Islam. Dan kata Imam Al-Ghazali, iri atau dengki itu merupakan dosa pertama makhluk kepada Tuhannya. Dari mana diketahuinya? Karena ketika Allah telah menciptakan Adam alaihissalam, kemudian Allah memerintahkan seluruh malaikat untuk bersujud kepada Adam, fasajadu, semuanya sujud illa iblis, kecuali iblis. Dan ketika iblis ditanya, ma mana'aka antas judali Adam, apa yang bikin kamu gak mau sujud pada Adam, padahal ini perintah Allah? Jawaban iblis saat itu, ana khairun minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik ketimbang dia, level atau senior, maknya aku udah sujud ke junior. 70.000 tahun kan bedanya penciptaan jin dan manusia itu, gak level. Engkau ciptakan aku dari dari api, dan engkau ciptakan dia dari tanah. Jadi kata iblis, api jauh lebih baik ketimbang tanah. Dalam bahasa sekarang, iblis sedang menjelaskan tentang nasabnya, asal muasalnya, jauh lebih mulia ketimbang manusia. Sekarang kan sedang berkembang seperti itu. Orang merasa keturunan siapa menjadi lebih hebat ketimbang keturunan siapa dan lain sebagainya. Mari kita lanjutkan. Dan ada beberapa macam penyakit batin. Dikutip kurang lebih ada 10. Walaupun dalam prakteknya lebih banyak. Ada riya, yaitu pamer. Ada godob, emosional. Ada gaflah wan nisyan. Ada lalai dan lupa. Khusus untuk gaplah ini sekarang sudah menjadi kosakata bahasa Sunda. Gapleh. Orang yang lalai dari waktu, buang-buang waktu. Bisa 4-5 jam. Balak kenal. Sampai istrinya nungguan. Anaknya kemana si bapak? Jika nama ke meeting di pos jaga. Balak. Itu jadi kosakata bahasa Sunda tuh. Dari gaflah. Orang-orangnya disebut gafilun. Orang-orang yang dilalaikan. Dan lain sebagainya. Saya sejak tahu itu jadi tidak lagi berani gapleh. Khawatir. Rupanya dari bahasa Arab gapleh itu. Kemudian waswasah. Waswasah itu selalu khawatir. Selalu memiliki perasaan tidak tenang terhadap banyak hal. Hati-hati. Bahkan dalam sholat. Khusus dalam fikih sholat. Nanti mungkin pernah dijelaskan oleh Ustaz Nasrullah. Khusus dalam fikih sholat, bahkan ketika waswasah itu ada terus saja diperbolehkan itu bil isyarah untuk meludah ke sebelah kiri membaca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena luar biasa itu godaan setan bikin waswas terus. Ini jadi bahasa Indonesia juga, waswasah. Kemudian yais, frustrasi. Bapak bayangkan ya, ini bulan lalu terjadi. Dalam waktu kurang lebih 3 minggu, ada 4 mahasiswa dari perguruan tinggi ternama di Bandung yang 4-4-nya bunuh diri. Mahasiswa ITB loncat. Dari lantai berapa itu? Mahasiswa Unpad, ada 2. Terakhir mahasiswa UPI. Tidak diketahui semuanya penyebabnya apa. Tetapi yang satu karena terjerat pinjaman online. Mahasiswa yang berasal di perguruan tinggi ternama, artinya anak-anak pintar, anak-anak cerdas, kehilangan mereka keyakinan bahwa hidup yang dijalani oleh mereka itu bisa demikian indah. Frustrasi. Mereka akhirnya memandang hidup tidak lagi berharga.
bunuh diri. Bisa diakses tuh bulan lalu itu, dalam 3 minggu itu. Dikejutkan tuh Bandung, ITB, anak Unpad, anak UPI dan sebagainya. Alhamdulillah teu aya anak UIN. Walaupun mungkin tuh mudah-mudahan jangan lah ya. Masa sih universitas agama gitu bunuh diri dan sebagainya. Gagal total itu untuk menjelaskan bagaimana fungsi agama. Kemudian ada rakus, tamak. Sudah jadi bahasa Indonesia ini tamak. Rakus. Kemudian gurur, manipulatif, sombong. Ada 2 nih, ada sombong karena menganggap hebat dirinya, sebutnya ujub. Ada sombong yang merendahkan orang lain walaupun memang kakaknya atau adiknya dari ujub, yaitu takabur. Kemudian hasad wal hikdun. Godob emosional, khusus tentang godob itu pemarah. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan. Oh ini lamnya enggak ketulis sama saya. Laisa syadid bisra'ah, innama syadid alladhi yamliku nafsahu indal godob. Bukanlah orang yang kuat, yang pandai berkelahi, yang pandai bergulat. Orang yang kuat itu, kata Nabi, yang bisa mengendalikan dirinya ketika marah. Karena ketika marah, orang seringkali kehilangan kendali pada dirinya. Betapa banyak orang-orang menyesali apa yang diperbuatnya ketika marah. Ada suami menceraikan istrinya ketika marah. Gesan sia, ditalak orang, talak tilu sekalian. Sekarang di Indonesia sepengetahuan saya, pengadilan agama tidak akan mensahkan orang yang suami yang mentalak istri dalam keadaan marah. Di Indonesia sepengetahuan saya. Di banyak tempat, karena dalilnya tentang talak itu kan, jangankan serius, main-mainnya pun sah. Di Indonesia di pengadilan agama sepengetahuan saya tidak akan disahkan itu. Suami yang mentalak istrinya dalam keadaan marah. Dia harus membayar kifarat, denda dari apa yang dilakukannya. Khusus tentang marah Nabi menyebutkannya seperti ini. Enggak hebat itu orang-orang yang bisa mengalahkan orang lain dalam berkelahi, dalam bergulat. Yang hebat yang mampu mengendalikan marah. Kemudian hasud yang iri tadi, dengki tadi yang disebut penyakit batin pertama, dosa makhluk kepada Khalik Tuhannya, oleh Al-Ghazali disebut sebagai penyakit batin paling parah. Dari seluruh penyakit batin, yang paling parah adalah dengki. Kenapa dia paling parah? Kata Nabi SAW, beliau wanti-wanti pada para sahabatnya. Iyyakum wal hasad, fa innal hasada ya'kulul hasanat, kama ta'kulun narul hatab. Waspadalah, hati-hatilah, jauhi oleh kalian kedengkian. Karena kedengkian itu ya'kulul hasanat, memakan kebaikan-kebaikan seperti api menghabiskan kayu bakar. Hatab itu, kayu bakar itu kayu yang sengaja dikumpulkan, dikeringkan, disimpan dekat perapian supaya mudah digunakan. Begitu dimasukkan ke perapian, dia dengan cepat menyala, sudah kering. Artinya mudah sekali menyala. Orang-orang yang dengki, kata Nabi, hati-hati. Tanpa dia sadari seluruh kebaikan yang dia lakukan hancur, sirna, musnah. Salat kita, puasa kita, dan berbagai aktivitas ritual yang kita ikhtiarkan untuk mendapatkan ridho Allah, pahala, apresiasi dari Allah Subhanahu wa taala bisa hilang dengan dengki. Sekarang istilah dengki itu disebutkan dengan SMS, senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Nah si etanya padahal sarua jeung urang da, baheula sakolana bareng jeung urang. Nah si eta mah imahna leuwih alus, loba deui. Mobilnya pasti korupsi. Itu kan dengki, tiba-tiba nuduh korupsi dan sebagainya. Saya ketika baca ini Pak, ketika sedang menjelaskan ini ditanya oleh satu di antara anak-anak bapak nih di sini, Ustadz, jangan-jangan saya dengki tingkat akut. Kenapa? Saya kok senangnya luar biasa melihat Los Angeles terbakar.
senang luar biasa. Lihat Amerika dilanda bencana luar biasa. Lihat Israel, baca tentang Israel bangkrut, gimana ya? Harus nanti sarua. Saya sama juga Pak mengalami itu. Jangan-jangan kita hasud, dengki. Ternyata ada penjelasan cara syariat. Kalau orang bergembira terhadap kehancuran musuh-musuh Islam yang dengan sengaja dalam sudut pandang kita yang subjektif mereka menghancurkan kemanusiaan, menghancurkan agama, boleh tuh kita senang terhadap yang demikian. Sebagai keyakinan bahwa Allah menurut kita tidak membiarkan kezaliman merajalela. Artinya apa? Tidak masuk kategori hasud insya Allah. Yang masuk kategori hasud kalau ada orang-orang yang tidak punya kontribusi keburukan kepada kita dan kita membencinya karena dia mendapatkan kebaikan, mendapatkan anugerah, mendapatkan keberuntungan dan lain sebagainya. Ini level paling parah dari penyakit batin menurut Imam Al-Ghazali, yaitu dengki. Kemudian jamaah sekalian yang Allah muliakan, hasad juga dalam konteks syariat diartikannya seperti ini: tamanni zawali nikmatil mahsud wa husuliha lil hasid. Sengaja saya tulis Latinnya. Tamanni itu ya berharap, berkeinginan supaya nikmat, kebaikan, anugerah yang dimiliki orang lain yang kita dengki hilang dan berpindah kepada kita yang mendengkinya. Naudzubillah. Naudzubillah. Kan sering ya kita mendengar ungkapan dalam bahasa Sunda, orang-orang yang miskin ketika menghadapi hidup yang demikian berat, sekarang lebih berat hidup. Lebih berat. Saya tadinya berpikir akan lebih mudah gitu ya hidup bagi orang-orang yang miskin itu setelah berganti rezim. Ternyata bagi sebagian besar orang miskin itu lebih berat. Berat itu. Kadang-kadang kan muncul ungkapan seperti ini, irahanya orang jiga batur ingin merasakan hebat. Itu oke itu ungkapan begitu. Yang parah kalau ungkapannya terbalik, iraha batur jiga orang. Apa salah orang lain? Tiba-tiba iraha batur jiga orang sebagainya. Itu kedengkian dan sebagainya. Ini penjelasan bahwa hati-hati dengan perasaan ini kalau muncul di kita. Ingin melihat orang jatuh sejatuh-jatuhnya. Ingin melihat orang kemudian terpuruk. Dan kita kemudian akan senang kalau lihat dia terpuruk dan sebagainya. Perasaan di mana seseorang menginginkan kenikmatan, kelebihan yang dimiliki orang lain hilang atau pindah pada dirinya. Ada orang-orang tertentu, bapak-bapak yang Allah muliakan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang oleh Allah dosa-dosanya akan diampuni bukan dengan istighfar, bukan dengan melakukan aktivitas amal saleh misalkan, bukan dengan bertaubat, tapi dengan sulitnya mencari maisha. Sulit sekali. Kesana kemari hasilnya hanya sedikit, capek dan sebagainya. Kata Nabi SAW, ada orang-orang seperti itu yang oleh Allah akan diampuni dosanya, diangkat derajatnya dengan kesulitan mencari rezeki dan terus bersabar. Karena barangkali kita juga tahu, ada tipe orang-orang tertentu yang asal naik sedikit keadaannya, hartanya naik sedikit, dia kemudian melakukan perbuatan sangat tercela. Begitu penghasilannya dari 7 juta naik jadi 10 juta, tiap malam minggu dia kemudian selingkuh, zina dan lain sebagainya. Dia jadi pindah silker dengan hal-hal yang buruk dan sebagainya. Karena itu boleh jadi kalau kita diberikan kesulitan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin karena Allah sayang pada kita. Boleh jadi kalau terlalu mudah, demikian banyak kemudahan dalam hidup yang kita jalani, kita justru lupa, lalai. Dan itu tentang hasad. Kemudian ada ujub, narsisme disebutnya, bangga pada diri sendiri. Kagum pada diri sendiri, suka membanggakan, menonjolkan diri, dan ini merupakan tingkah laku dominan dalam kepribadian yang biasanya efeknya menimbulkan takabur, sombong, angkuh dan merendahkan orang lain. Kita sering terjebak pada
pemahaman kalau orang ingin tampil hebat di hadapan orang lain, dari bajunya yang katakanlah bersih, bermerek, kendaraannya dan lain sebagainya, fasilitas yang dimilikinya, kemudian muncul seolah-olah pemahaman si eta sombong pisan, ngajago mobil alus, bajuna alus, mereknya bagus sebagainya. Dalam bahasan Imam Al-Ghazali nggak ada hubungannya itu dengan kesombongan. Kesombongan itu, ujub itu muncul ketika Anda merasa Anda lebih hebat ketimbang orang lain. Dengan pakaian yang Anda gunakan, dengan mobil yang Anda miliki, dengan fasilitas-fasilitas hidup yang Anda miliki, dan ini yang jadi ukuran utama, menganggap orang lain lebih rendah. Jadinya moal boga atau tas juga orang mah boga tas nage tina kulit buaya darat, kulit manehna we sebagainya. Kan sekarang tas paling mahal tuh dari kulit buaya. Saya sampai hari ini Pak, dalam pengetahuan saya tentang tas bermerek, sampai ini saya tidak paham apa fungsinya tas yang harganya 1 sampai 5 miliar itu. Tas sebesar laptop saya ini 5 miliar. Tina kulit buaya. Kemarin kan kalau Bapak nonton sidang KPK terhadap yang timah itu, korupsi timah, itu salah satu yang dirampas oleh KPK itu adalah puluhan tas bermerek. Dari mulai harga 30-an juta sampai ratusan juta. Kamu 3 miliar, duh ya Allah, tas. Apakah tas begitu tuh kalau dipakai tiba-tiba kita terbang dan sebagainya. Allah. Jadi jangan pernah menilai ujub dari apa yang ditampilkan orang. Karena ujub, takabur tidak bisa dinilai dari yang ditampilkan. Ujub, takabur penyakit batin adanya di sini. Ketika kemudian yang kita tampilkan untuk menunjukkan kita lebih dibanding orang lain, kita kemudian menganggap rendah orang lain, barulah kita ketemu dengan ujub dan takabur. Kenapa nih penting disampaikan? Ada beberapa orang nanya, gimana tuh? Saya kan ingin selalu tampil lebih baik. Kadang-kadang saya senang dengan baju yang bermerek karena lebih nyaman sebagainya. Gak apa-apa. Dulu kan para sahabat begitu. Abu Bakar kan sempat menyampaikan pada Nabi, aku menggunakan pakaian seperti Rasulullah, selama kamu tidak sombong gak ada masalah, dan sebagainya. Jadi kesombongan letaknya ada pada menganggap orang lain jauh lebih rendah dibanding kita. Dan Allah menjelaskannya dalam surat Al-Baqarah ayat 34. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Itu yang tadi saya sampaikan. Dan ingatlah ketika kami menyampaikan kepada para malaikat untuk bersujud kepada Adam. Fasajadu, semua malaikat sujud, illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbar, dia enggan, wastakbar, dan dia menyombongkan diri. Wa kana minal kafirin. Karena itu seketika dia termasuk kelompok yang kafir. Iblis itu bukan nama makhluk, tapi predikat dari jin. Yang jin itu kan ada 3 golongan. Ada level elit, ada level menengah, ada level grassroots. Level jin yang elit itu nama spesiesnya lah, katakanlah namanya ifrit. Ifrit kuat luar biasa, mungkin kalau badannya tinggi besar, pintar-pintar. Kemudian nanti kalau yang lain-lain tidak terlalu dibahas. Di antara jin yang sangat menonjol kekuatannya, kepintarannya, luar biasa, pengaruhnya bisa menggerakkan puluhan ribu jin yang lain sesuai dengan apa yang dia inginkan, namanya Azazil. Kalau ini namanya Azazil. Karena dia menjaga bumi, memelihara kerukunan dan lain sebagainya di bumi, kemudian katakanlah dalam tanda kutip dia dipromosikan untuk tidak lagi di bumi tapi di surga bersama para malaikat. Jadi Azazil kemudian naik level dari asalnya jin yang penguasa dunia, kemudian dia naik level di surga bersama para malaikat. Di surgalah Allah menurut tafsir Al-Maraghi kemudian menyampaikan rencananya. Aku akan jadikan di bumi seorang pemimpin. Ketika menyampaikan itu, si Azazil ini GR.
Urang eta da. Yakin urang. Soalnya tidak ada lagi di bumi yang demikian besar pengaruhnya selain aku. Ternyata kemudian Allah menyebutkan yang akan kuciptakan ini makhluk baru. Bukan yang ada, yaitu manusia. Maka kemudian para malaikat pun mengajukan pertanyaan lah. Katakanlah. Kata para malaikat, kenapa ya Allah engkau akan ciptakan makhluk yang nanti akan menghancurkan bumi dan menumpahkan darah sesamanya. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisulah. Sementara kami selalu mensucikan engkau, selalu mengagungkan engkau. Tidak pernah berbuat keburukan. Dengan kata lain malaikat menyebut kami lebih pantas jadi pemimpin di bumi. Kami nggak punya nafsu, kami nggak mungkin korup dan lain sebagainya. Tapi Allah menjawab inni a'lamu ma la ta'lamun. Sejak itulah muncul kedengkian dalam hati jin tadi, si Azazil tadi. Sehingga kalau dibaca nih beberapa tafsir terutama Al-Maraghi, itu kan sebelum hidup Adam itu dibikinkan katakanlah apa namanya, casingnya kayak manekin begitu, di display itu di surga sehingga para malaikat ngelihat oh ini yang nanti jadi khalifah. Itu katanya tiap si Azazil lewat digepok itu, iya siga kieu sebagainya. Setiap lewat dia. Jadi begitu kemudian diberikan roh hidup dan Allah memerintahkan dia mendemonstrasikan keterampilan yang luar biasa di hadapan para malaikat sampai para malaikat takjub, Allah nyuruh sujud. Semua malaikat sujud kecuali iblis karena kedengkian. Bahkan dia akan menyebutkan tadi, aku lebih baik ketimbang dia. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia dari tanah. Iblis memiliki ujub kepada dirinya, merasa dirinya lebih baik dibanding orang lain. Dan sekaligus kalau sudah merasa lebih baik, dia jadi sombong, takabur. Apa takabur? Merendahkan yang lain. Tidak ada yang lebih hebat ketimbang dirinya dan lain sebagainya. Ini yang menakutkan. Jadi ujub dan takabur adalah adik kakak yang selalu ada dalam satu kondisi ketika seseorang mengalami penyakit batin. Dalam surat Luqman ayat ke-18 Allah menyebutkan wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kullu mukhtalin fakhur. Jangan memalingkan wajahmu dari manusia. Saya gunakan penjelasan karena sombong. Begitu juga di terjemahannya. Janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membanggakan diri. Maroha, kata yang ujung itu, maroha itu dalam bahasa Arab seperti ini Pak. Jadi kalau ada orang nanya, manggil saya misalkan, Ustadz, saya tidak menjawabnya terus lempeng walaupun saya dengar. Kemudian orang manggil lagi, Ustadz Asep misalkan. Saya kemudian menjawab, tapi sambil jalan, iya ada apa, tidak mau melihat. Nah itu disebutnya maroha. Bunga liuk ngajago si eta lo bagaya pisan. Kan ada orang tertentu, katakanlah ya misalkanlah Pak Dedi lah, biar mudah Pak Dedi punten. Pak Dedi dipanggil, hari ini kita akan mempersilakan Pak Dedi untuk menyampaikan kuliah subuh. Diam Pak Dedi teh. Diulang lagi tuh sama ketua DKM, hari ini kita persilakan Pak Dedi menyampaikan kuliah subuh. Diam. Ketua DKM kemudian meralat ucapannya. Hari ini kita akan persilahkan Bapak Haji Dedi untuk memberikan kuliah subuh. Bangun beliau, siap. Kudu disebut atuh, mahal, capek, hese haji teh misalkan. Kalau dianggap itu sebagai merendahkan dirinya karena tidak disebut haji, hati-hati jadi maroha tadi. Dan biasanya orang yang maroha itu tamsi fil ardi, jalan-jalan ke sana kemari untuk menunjukkan bahwa dia lebih dibanding yang lain. Yang lain lebih rendah dibanding dia. La yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah menyebutkan, Allah sampai bersumpah nih, sesungguhnya Allah tidak menyukai semua yang mukhtal dan fakhur. Maknanya sama, mukhtal dan fakhur maknanya sama, sombong. Bedanya mungkin saya terbalik. Kalau mukhtal itu kesombongan yang diungkapkan, kesombongan verbal. Tampilannya sama, tidak jauh beda pakaiannya tapi nyariosna nyelekit. Puntennya abdi mah soalnya orang kopo perme, jadinya makan tiditunya curug dog punten. Tampilan sama tapi ngomongnya nyelekit merendahkan yang lain.
Itu disebutnya mukhtal, kesombongan verbal. Kalau fakhur, kesombongan yang ditampilkan, kesombongan fisikal. Kalau dia datang suatu tempat, alah sarua bajuna balik deui, ganti. Era atuh sarua di pasar baru nak. Jadi dia harus ganti sebagainya. Ini kalau bapak-bapak mungkin ketawa-ketawa, di ibu-ibu ini bisa demikian luar biasa. So, begitu datang ke undangan, alah baju sarua, balik deui bapak, balik deui, ganti deui. Bagi sebagian ibu-ibu tentu dan sebagainya. Mungkin bapak biasa, saya biasa bisa pakai baju ini seharian dari pagi sampai nanti malam misalkan biasa. We. Ibu-ibu ya Allah bisa 4 kali ya tuh, baju yang ke WC, baju yang ke ruang tamu, baju yang ngaji sebagainya. Satu hari bisa 4-5 kali. Gak apa-apa ganti baju berkali-kali sehari gak apa-apa. Tapi ketika menganggap bahwa dia lebih istimewa dibanding yang lain lebih dibanding dia, maka ini namanya takabur. Jangan sampai dimaknainya gonta-ganti baju wae, enggak apa-apa. Mungkin dia berkeringat lebih dibanding yang lain sebagainya. Yang jadi masalah di sini adalah takabur. Termasuk enggak apa-apa ngomongkan saya sudah berhaji 3 kali lebih dari Haji Muhyiddin, kan Haji Muhyiddin 2 kali katanya. Ini 3 kali berhaji. Enggak apa-apa ngobrol begitu dan sebagainya. Yang tidak boleh adalah ketika ngobrol itu untuk merendahkan orang lain. Didinya makan can bisa kan sekali oge. Memang telepal didinya. Ini masalah besar dalam inilah penyakit batin yang begitu akrab dalam kehidupan kita. Saya ingin, ini masih panjang tapi karena waktu kita terbatas, paling tidak di episode awal inilah Bapak-bapak, salah satu yang harus kita waspadai terutama di bulan Ramadan, hati-hati dengan penyakit batin. Memangnya orang yang berpuasa tidak memunculkan hal seperti ini? Bisa jadi ketemu orang tidak puasa watir pinarakaeun pisan. Ya Allah, naudzubillah, masyaallah. Bisa muncul begitu ketika orang berpuasa masih lebih hebat. Ngajak orang tarawih, aduh punten abdi masih sibuk. Karunya jauh dari berkah Allah. Mungkin muncul dalam hati kita. Inilah bagian penting bulan Ramadan. Evaluasi, muhasabah. Mudah-mudahan dijauhkan kita dari penyakit-penyakit batin karena 2 dampaknya. Sebagai penutup nih, 2 dampaknya. Yang pertama, hidup seseorang yang penuh dengan penyakit batin seperti dengki, takabur, tak akan pernah bahagia. Dia selalu membutuhkan pujian, apresiasi dari orang sekitarnya. Gak akan bahagia. Padahal tidak semua orang kan punya kemampuan memuji. Kadang-kadang kan merendahkan. Udah dandan, stakar kebak, si istri itu datang ke suaminya. Bapak gimana? Pendek mah pendek. Udah nyeri hati luar biasa tuh. Dan lain sebagainya. Kadang-kadang. Itu yang kedua dampaknya tadi. Ibadah kita, amal saleh kita hancur. Mudah-mudahan manfaat. Kita sambung dalam pertemuan selanjutnya. Aqulu qouli hadza astaghfirullahi wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.